Toyota, nama besar di dunia otomotif. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam menciptakan kendaraan berkualitas tinggi yang dapat diandalkan oleh konsumen di seluruh dunia. Berdiri sejak tahun 1937, Toyota telah melalui berbagai tantangan dan perubahan zaman. Dari awal yang sederhana, mereka berkembang menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Toyota telah menjadi simbol kualitas dan keandalan. Setiap model yang mereka keluarkan selalu mendapat sambutan positif dari pasar, berkat inovasi dan teknologi canggih yang diterapkan. Di Indonesia, Toyota juga merajai jalanan. Mobil-mobil mereka sangat populer dan menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Mobil-mobilnya dari sedan hingga SUV jadi pilihan favorit keluarga Indonesia. Keberagaman model yang ditawarkan Toyota membuatnya mampu memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Reputasinya tak perlu diragukan lagi. Namun, dunia otomotif berubah. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, industri ini terus berinovasi. Mobil listrik, yang dulu hanya mimpi, kini menjelma menjadi kenyataan. Kendaraan ramah lingkungan ini semakin diminati oleh konsumen di seluruh dunia. Berbagai produsen berlomba-lomba memasuki era elektrifikasi. Mereka berusaha menghadirkan mobil listrik yang efisien dan terjangkau. Tesla, pionir mobil listrik, telah menggebrak pasar. Dengan inovasi dan teknologi canggih, Tesla berhasil menarik perhatian dunia. Produsen lain seperti Hyundai dan Nissan tak mau ketinggalan. Mereka juga berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan mobil listrik. Bagaimana dengan Toyota? Raksasa otomotif ini tampak berhati-hati. Mereka tidak terburu-buru dalam memasuki pasar mobil listrik. Mereka masih fokus pada teknologi hybrid. Teknologi ini dianggap sebagai jembatan menuju era mobil listrik sepenuhnya. Toyota Prius, mobil hybrid pertama yang diproduksi massal, menjadi bukti komitmen mereka. Prius telah membuktikan bahwa teknologi hybrid dapat diandalkan dan efisien. Di Indonesia, pertanyaan pun mengemuka kapan Toyota akan memproduksi mobil listrik di sini? Konsumen menantikan langkah besar berikutnya dari Toyota dalam menghadapi era elektrifikasi. Perjalanan menuju elektrifikasi penuh tantangan. Dalam upaya ini, Toyota menghadapi berbagai rintangan yang tidak bisa dianggap remeh. Toyota, meski berpengalaman, juga merasakannya. Tantangan pertama adalah harga. Biaya produksi mobil listrik jauh lebih tinggi dibandingkan mobil konvensional. Baterai, komponen utama mobil listrik, masih mahal. Harga baterai yang tinggi ini berdampak langsung pada harga jual mobil listrik. Ini membuat harga mobil listrik belum bisa menyaingi mobil konvensional. Tantangan kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur pengisian daya yang memadai sangat penting untuk mendukung penggunaan mobil listrik. Stasiun pengisian listrik masih terbatas di Indonesia. Jumlah stasiun pengisian yang minim membuat konsumen ragu untuk beralih ke mobil listrik. Ini menjadi hambatan bagi konsumen yang ingin beralih ke mobil listrik. Mereka khawatir akan kesulitan menemukan tempat untuk mengisi daya mobil mereka. Toyota tentu tak ingin gegabah. Mereka harus merencanakan dengan matang setiap langkah yang diambil. Mereka harus memastikan infrastruktur memadai sebelum meluncurkan mobil listrik secara massal. Tantangan ketiga adalah edukasi. Masyarakat Indonesia masih awam dengan mobil listrik. Banyak yang belum memahami keunggulan dan cara kerja mobil listrik. Toyota perlu mengedukasi konsumen tentang manfaat dan cara penggunaan mobil listrik. Edukasi ini penting agar masyarakat lebih percaya diri dalam menggunakan mobil listrik dan memahami keuntungan jangka panjangnya. Filardi Oji, Marketing Director Toyota Astra Motor, angkat bicara. Kami memahami tren global menuju elektrifikasi, ujarnya. Toyota menurutnya memiliki strategi yang jelas. Kami akan memproduksi mobil listrik di Indonesia, tapi dengan pertimbangan matang. Faktor pertama adalah permintaan pasar. Toyota melihat pasar mobil listrik di Indonesia masih kecil. Kami harus memastikan ada demand yang cukup sebelum memulai produksi, jelas Filardi. Faktor kedua adalah kesiapan ekosistem. Infrastruktur pengisian listrik dan ketersediaan suku cadang menjadi pertimbangan utama. Kami ingin memastikan konsumen mendapatkan pengalaman terbaik saat menggunakan mobil listrik Toyota, tambahnya. Toyota memilih pendekatan bertahap dalam mengembangkan teknologi otomotif masa depan. Mereka tidak langsung beralih ke mobil listrik sepenuhnya, tetapi memilih untuk memulai dengan teknologi hybrid.
Mereka melihat teknologi hybrid sebagai jembatan menuju mobil listrik sepenuhnya. Dengan menggabungkan mesin bensin dan motor listrik, hybrid menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan emisi yang lebih rendah. Toyota Prius yang diluncurkan pada tahun 1997 menjadi bukti keseriusan mereka dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Prius adalah mobil hybrid pertama yang diproduksi massal dan menjadi ikon dalam industri otomotif. Di Indonesia, Toyota telah meluncurkan beberapa model hybrid, seperti Camry Hybrid dan Corolla Cross Hybrid. Model-model ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan. Mobil hybrid adalah langkah awal yang baik, ujar Filardi, seorang ahli otomotif. Menurutnya, teknologi hybrid memungkinkan konsumen untuk merasakan manfaat dari mobil listrik tanpa harus sepenuhnya meninggalkan mesin bensin. Teknologi ini, menurutnya, membantu Toyota mempelajari kebutuhan pasar dan mengembangkan teknologi baterai yang lebih efisien dan tahan lama. Dengan demikian, Toyota dapat terus berinovasi dan meningkatkan performa mobil hybrid mereka. Kami terus berinovasi dan mengembangkan teknologi hybrid kami, tambahnya. Setiap tahun, Toyota berusaha untuk membuat mobil hybrid yang lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan lebih terjangkau bagi konsumen. Toyota yakin, pengalaman mereka di bidang hybrid akan memudahkan transisi ke mobil listrik sepenuhnya. Dengan fondasi yang kuat dalam teknologi hybrid, Toyota siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Infrastruktur pondasi ekosistem listrik. Infrastruktur pengisian listrik menjadi kunci sukses mobil listrik. Tanpa stasiun pengisian yang memadai, mobil listrik hanya akan menjadi hiasan di garasi. Pemerintah Indonesia pun menyadari hal ini. Mereka telah meluncurkan program percepatan kendaraan listrik. Targetnya ambisius 2 juta mobil listrik dan 10 juta motor listrik pada 2025. Untuk mencapai target ini, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur pengisian listrik. PLN Perusahaan Listrik Negara ditugaskan membangun stasiun pengisian di berbagai lokasi strategis. Regulasi, mendorong atau menghambat. Regulasi pemerintah juga berperan penting dalam mendorong adopsi mobil listrik. Insentif fiskal, seperti pengurangan pajak, bisa menarik minat konsumen. Sebaliknya, regulasi yang memberatkan, seperti pajak tinggi, justru menghambat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait kendaraan listrik, termasuk insentif pajak dan kemudahan impor. Namun, beberapa pihak menilai regulasi ini belum cukup. Dibutuhkan regulasi yang lebih komprehensif dan berpihak pada industri kendaraan listrik. Daya saing, kompetisi pasar EV Indonesia. Pasar mobil listrik di Indonesia semakin ramai. Hyundai dengan Kona elektriknya telah lebih dulu hadir. Wuling, produsen asal Tiongkok, juga unjuk gigi dengan mobil listrik mungilnya, Air F. Persaingan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Toyota. Namun, Toyota memiliki keunggulan kompetitif. Jaringan dealer yang luas dan reputasi sebagai produsen mobil berkualitas menjadi modal berharga. Toyota juga memiliki pengalaman panjang di pasar Indonesia. Kapan Toyota produksi mobil listrik di Indonesia? Pertanyaan ini masih menggantung. Toyota, dengan segala pertimbangannya, belum memberikan jawaban pasti. Namun, melihat tren global dan keseriusan pemerintah Indonesia, produksi mobil listrik Toyota di Indonesia hanyalah masalah waktu. Kapan waktu yang tepat? Mungkin dalam beberapa tahun ke depan. Saat permintaan pasar sudah cukup tinggi, infrastruktur pengisian memadai, dan regulasi pemerintah mendukung. Saat itulah, kita akan melihat mobil listrik Toyota mengaspal di jalanan Indonesia. Penutup, masa depan di tangan. Masa depan industri otomotif ada di tangan kita. Sebagai konsumen, kita memiliki kekuatan untuk menentukan arah industri ini. Apakah kita akan terus bergantung pada bahan bakar fosil atau beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan? Toyota, sebagai salah satu pemain utama, memiliki tanggung jawab besar. Mereka harus mampu membaca tren dan memenuhi kebutuhan pasar. Kita tunggu saja, gebrakan apa yang akan dilakukan Toyota di masa depan.